Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebaktian akan segera kita mulai. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan sampai 3. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu
di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang diambil dari kitab Amos 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kekuranganmu
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri di hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk jadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Belas kasihan
Firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk kita minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Kita baca secara responsoria. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seseorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Sungguh banyak kerja dan kewajiban dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, carikan dirimu, suri dan telaga jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Bawalah terangmu ke dunia kelak, firman hidup terang keselamatan, memberi pertolongan juga penghiburan bagi orang lapar dan sengsara. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Kami akan membacakan warta pada minggu ini, tanggal 2 Juli 2023, minggu keempat sesudah Trinitatis, dengan topik pada minggu ini, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Kedua, kelahiran. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Haurianto Joseph Soekarno Parhusip. Ibunya Gloria Romauli Boru Manihuruk. Alamat Jalan Puter 1, Blok ED 2 nomor 3, Sektor 5 Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banjar Bintaro Jaya. NPJ nomor 2009. Kita dukung dalam doa supaya ibu dan bayi tersebut segera pulih kesehatannya setelah proses persalinan preeklamsia dan prematur. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Andrew Hermanto Simanjuntak, ibunya Nancy Deborah Borusilain SE, alamat Jalan Kafling Keuangan 4 nomor 22, RT 5 RW 1, Kedaung Ciputat, Banjar Ciputat sekitarnya, dengan nomor NPJ 1892. Anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati kedua anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Ketiga, duka cita. Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 telah meninggal dunia Bapak Harlem Edward Effendi Marfaung dalam usia 52 tahun. Suami dari Ibu SP Delfrita Boruhutajulu dan meninggalkan 3 orang anak, 1 putra dan 2 putri. Semuanya belum menikah. Alamat Jalan Arya Putra, Gang Wahid nomor 30, RT 4, RW 8, Kedaung Pamulang, Tangerang Selatan, Banjar Ciputat sekitarnya. Jenazahnya dimakamkan pada hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023 di TPU Pondok Benda Pamulang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Keempat, sermon lansia. Pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 jam 9.30 di Aula Sopo Praja lantai 2 akan dilaksanakan sermon Punguan Lansia HKBP Kebayoran Lama yang dipimpin oleh Pendeta Surya Lumanturuan SPH. Dihimbau kepada seluruh punguan lansia untuk menghadiri acara sermon tersebut. Kelima, sermon gabungan parokuan. Pada hari Kamis tanggal 6 Juli jam 17 WIB akan dilaksanakan sermon gabungan parokuan, yaitu Ina Hana dan Ina Lydia AKBP Kebayoran Lama yang dipimpin oleh Ina Pendeta Jojor Pardede MPH. Dihimbau kepada seluruh parokuan Huria untuk menghadiri acara sermon gabungan tersebut. 6. Seminar kesehatan. Seksi Kesehatan Dewan Diakonia bersama Lembaga Kanker Indonesia akan menyelenggarakan dan sosialisasi tentang cegah dan deteksi kanker sejak dini, yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 mulai jam 14 WIB di Aula Sopo Praja lantai 2. Setelah kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan sermon gabungan parokuan. Pendaftaran bagi yang berminat oleh Dr. Gigi Silvia Manihuru di nomor HP 0813 14 14 4691.
Ketujuh, kebaktian Padang Sekolah Minggu. Pada hari Minggu mendatang tanggal 9 Juni 2023 dimulai jam 7 pagi sampai dengan jam 16 WIB. Akan diadakan kebaktian Padang anak sekolah minggu mulai dari kelas TK sampai dengan kelas 4 yang dipimpin oleh Pendeta Surya Banturuan STH di Inagro ICM Bogor. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan pendaftaran terakhir pada hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023. Kedelapan, pelatihan dan pemberdayaan pelayan full timer resolusi konflik. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023, pelayan full timer akan mengikuti pelatihan dan pemberdayaan pelayan resolusi konflik di Bumi Bumati Convention Resort Bogor. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kesembilan, warta tambahan dari panitia pembangunan mengkoreksi warta. Mohon maaf untuk nama-nama partisipasi pada malam dana 2 lembar tidak tercetak, mohon dimaklumi untuk diwartakan di minggu depan. Untuk jumlah dan yang tercantum tidak sesuai dengan warta. Demikian pembacaan warta jemaat kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berbenar. Janganlah tergeru itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita di minggu keempat setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Mazmur pasal 89 ayatnya yang ke-15 sampai 18. Demikian, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu.
Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian isi firman Tuhan dari kitab Mazmur yang menyapa kita, Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berbicara tentang keadilan, maka kita juga akan berbicara tentang hukum. Dan tentunya juga kita akan berbicara tentang suatu kebenaran dan suatu ketidakbenaran. Amang Inang yang terkasih, jikalau dipertanyakan sekarang ini, sudahkah Anda adil, benar sebagai jemaat Tuhan? Jika dipertanyakan lagi, sudahkah Anda adil dan benar sebagai orang tua terhadap anak-anakmu? Apakah Anda sudah berlaku adil dan benar sebagai seorang anak terhadap orang tuanya? Mungkin tentu kita sangat sulit untuk menyatakan diri bahwasannya kita sudah adil, kita sudah berlaku benar, apalagi kalau dipertanyakan kehidupan ini sudahkah hidup dalam kasih setia Tuhan. Pertanyaan itu mungkin sangat sulit untuk kita jawab. Tetapi Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keadilan, hukum dan kebenaran hanyalah milik Tuhan. Kasih setia itu hanyalah daripada Tuhan, karena begitu sangat sempurna. Karena kehidupan kita di dunia ini berbicara tentang keadilan, berbicara tentang hukum, berbicara tentang kebenaran, belum dalam keadilan yang hakiki, belum dalam kebenaran yang memang betul-betul benar, belum dalam hukum yang betul-betul dalam hukum Tuhan itu. Itu makanya dalam kehidupan kita ini bisa kita lihat banyaknya terjadinya ketidakadilan. Berbagai daerah, situasi yang dihadapi oleh saudara kita yang sama-sama mengimani kepada Kristus Yesus tidak memperoleh keadilan dalam peribadahan, kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk mendirikan sebuah gereja, atau bahkan persekutuan dalam pertanyaan atau persekutuan ibadah lainnya yang tidak mengharuskan di gereja pun. Banyak kita dapatkan ketidakadilan. Berbagai macam juga ketidakadilan, di mana banyaknya penindasan, banyaknya ketidakbenaran atau bagian ketidakadilan antara hukum kepada si kaya dan hukum kepada si miskin. Atau bahkan di skop secara internal juga kita sebagai keluarga yang disebut dengan orang tua dan anak dan juga saudara-saudaranya, banyak terjadi ketidakadilan. Apalagi kalau sudah berbicara tentang harta warisan, ingin rasanya adil, dan pemikirannya, hatinya, dan cara berpikirannya, penyampainya hanyalah dia yang disebut benar. Yang lainnya tidak benar, karena kehidupannya selalu mengandalkan aku sudah benar. Maka oleh karena itu Amang Inang, sampai kapanpun
Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan keadilan yang hakiki di dunia ini. Tetapi keadilan yang sesungguhnya hanyalah dari Tuhan. Mengapa? Karena kehidupan kita ini masih dalam kehidupan keberdosaan. Atas kehidupan keberdosaan itulah kita dimampukan dosa itu memutarbalikkan keadilan. Bahkan memperjualbelikan keadilan. Itu banyak kita temui. Tetapi ingat, ketidakadilan kita, ketidaksetiaan kita, ketidakbenaran kita, ada Tuhan satu-satunya hakim. Ada Tuhan satu-satunya hakim yang maha adil, yang maha benar. Kalau dalam kitab Yesaya 45 ayat 24 dikatakan di sana, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Ia akan selalu berlaku adil. Dia akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya kepada kita yang diciptakan, yang dimilikinya. Sebab dialah sang pemilik kehidupan kita ini. Dia mampu menghukum siapa saja yang berlaku salah. Dia mampu menghukum siapa saja orang-orang yang tidak setia. Dia mampu menghukum siapa saja yang hidupnya berlaku tidak benar atau dalam kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Orang-orang yang tidak setia tadi. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Berbahagialah kita bangsa yang tahu bersyukur hidup dalam memancarkan wajah Tuhan. Tadi katanya, kasih dan keselamatan Tuhan berjalan dalam depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Di sana kita memancarkan kehidupan wajah Tuhan itu dari mana? Cara berbicara kita. Cara pikir kita. Dari rasa empati kita. Perbuatan kita. Yang selalu memancarkan cahaya wajah Tuhan. Adanya nama Tuhan. Memperlihatkan kasih Tuhan ada di antara kita. Atas dasar itulah Manginang. Dia tadi mengatakan etan dalam Mazmur ini berkenan sehingga kita mampu bermegah. Bermegah dalam Tuhan. Bukan bermegah di dunia ini. Bermegah dalam Tuhan. Dan itulah kekuatan kita. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena engkau berkenan tanduk kami meninggi. Katanya. Maka oleh karena itu Manginang. Ikosongon hau dohita nama karikoton akar urat pohon yang berdiri kokoh bagaimanapun angin menerpa tetapi tak kuat karena akarnya, bangunan yang tinggi karena pondasinya, dan kita juga demikian kokoh. Pondasi kita adalah bermegah dalam Tuhan. Hidup dalam keadilan, kebenaran, dan juga hukum Tuhan. Demikian kita Manginang. Agar kita mampu memperlihatkan kesetiaan Tuhan itu ada sama kita. Dan kesetiaan kita itu memang selalu dan sampai selama-lamanya. Bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan Manginang sangat-sangat menentang segala perbuatan yang membentuknya kefasikan, yang bentuknya ketidakadilan, yang bentuknya ketidaksetiaan. Tetapi Tuhan akan berkenan kepada kita ketika kita mampu hidup dalam keadilan, mampu hidup dalam kebenaran, mampu hidup dalam hukum Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Buktinya itu sudah kita terima. Keadilan, kebenaran, hukum Tuhan sudah kita terima dalam
penyelamatan Yesus Kristus. Yang seharusnya kita mati kekal, tetapi kita menerima kehidupan yang kekal. Dia mati menderita, bangkit kembali hanya untuk kita yang tadinya tidak berlaku benar, yang tadinya tidak adil, yang tadinya hanya sewenang-wenang, yang tadinya hidup dalam belenggu dosa. Dan sekarang kita sudah menerimanya. Maka sekarang kita diingatkan, maka ketika kita menerima kesempatan ada kuasa manginang, tetaplah berlaku adil, tetaplah berlaku benar, sehingga apa yang bisa kita perbuat di tengah keluarga kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pekerja, dan lain sebagainya, kita menunjukkan bahwasanya ada wajah Tuhan, ada nama Tuhan, ada keadilan daripada Tuhan, sehingga setiap apa yang kita perbuat menjadi keselamatan bagi orang lain. Amin. Menjadi sebuah keselamatan, sukacita besar bagi mereka yang ada sekitar kita. Dan engkau, kita semua pasti akan bernyanyi, bersorak-sorai. Dan itulah kebahagiaan kita. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Berbahagialah amang-inang dari setiap apapun yang menjadi suatu pancaran wajah dan juga keadilan daripada Tuhan. Oleh karena itu, marulopolo mahita ikon olo mangulaun hati goran. Ikon marulopolo dohita olo mangulaun hati goran. Kita itu harus berbahagia untuk memperlihatkan, menghidupi hidup dalam kebenaran, keadilan dan juga hukum kasih Tuhan. Yang terakhir, kiranya Tuhan Yesus menyertai amang-inang sekalian dan juga saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita dimampukan karena hiduplah dalam keadilan dan juga kasih setia Tuhan kepada kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk kebaikan yang kami terima hingga detik ini. Terpujilah Tuhan untuk cinta kasih yang kami terima. Nafas kehidupan, kesehatan, kemampuan. Biarlah Tuhan setiap apa yang bisa kami nikmati, kami bersorak-sorai, berbahagia, bisa tetap dalam kesetiaan kami, tetap dalam kehidupan yang berlaku benar, kehidupan yang memang betul-betul hidup dalam kasih Tuhan. Agar kami selalu tertuju kepada keadilan-Mu Tuhan. Agar kami selalu tetap tertuju kepada kebenaran Tuhan. Agar kami tetap tertuju kepada kesetiaan kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu sangat setia kepada kami. Umat-Mu yang sudah Engkau selamatkan ini. Umat-Mu, kepunyaan-Mu ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap memancarkan kehidupan dalam penyertaan Tuhan. Ya Tuhan kami yang maha baik, yang maha kasih. Terima kasih untuk karunia Tuhan kepada keluarga Haurianto Joseph Soekarno Parhusip, Inang Gloria Romauli Bormani Huruk, yang sudah Engkau karuniakan seorang putri bagi keluarga mereka. Memang kami bergumul ya Tuhan, karena putri kami harus terlahir dalam persalinan preeklamsia atau prematur. Tetaplah Engkau ya Tuhan menguatkan keluarga orang tua putri kami dan juga memberikan kesehatan penuh kepada putri kami, sehingga dia bertumbuh dengan baik, bertumbuh dalam firman-Mu, bertumbuh dalam setiap doa-doa kami yang mendoakan mereka. Sehingga nantinya putri kami Tuhan menjadi putri yang terberkati dan panjang umur. Kami berharap Tuhan kami bisa sama-sama menikmati berkat dan karunia Tuhan untuk setiap sisi kehidupan kami.
Tetapi Engkaulah ya Tuhan yang berkenan, Engkaulah yang menghendaki, dan hanya Engkaulah Tuhan yang bisa menentukan waktu kehidupan kami ini. Berikan penghiburan dan kekuatan kepada inang kami dan juga kepada ketiga orang anak mereka. Ya Bapa, ya Tuhan kami juga ya Tuhan berdoa untuk kelangsungan program pelayanan secara terkhusus kepada anak kami sekolah minggu yang akan melangsungkan kebaktian Padang di Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, yaitu di hari Minggu mendatang tanggal 9 dari kelas TK sampai kelas 4 SD. Biarlah penuh dengan kesehatan daripada Tuhan anak kami, adik kami ya Tuhan, bisa mengikuti kebaktian itu nantinya, memperkuat iman mereka, memberikan kepada mereka semangat yang begitu sangat bergelora, yang begitu sangat begitu tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu mereka lah yang akan menjadi generasi-generasi penerus yang membawakan berita tentang Tuhan, yang membawakan firman Tuhan, dan membawakan berkat-berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap program pelayanan yang ada di Huriamu ini. Program pelayanan di distrik, program pelayanan yang ada juga di Hatopan. Kiranya tetap berjalan dengan baik. Semuanya Tuhan, program pelayanan yang ada di gerejamu HKBP menjadi pelayanan yang memang dan selalu tertuju merujuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga gerejamu dimanapun berada di dunia ini menjadi gereja pembawa berkat. Demikian juga ya Tuhan untuk program pelayanan pembangunan yang sedang berlangsung di gerejamu ini Tuhan, yaitu rumah dinas Huria yang akan dibangun sebentar lagi. Kiranya Tuhan menguatkan panitia, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan dan kemampuan, dan juga bekerja sama dengan seluruhnya yang mengasihi gereja ini, secara terkhusus juga kepada seluruhnya jemaatmu, agar tetap dimampukan, agar tetap dalam hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap apapun yang menjadi pelayanan pembangunan menjadi sukacita besar di gerejamu. Dan kami juga tidak lupa mendoakan ya Tuhan, Engkau menguatkan para panitia, yaitu tahun pelayanan, tahun profesionalisme dari tingkat Huria ini, distrik sampai ke Hatopan. Tetap Engkau pakai mereka, tetap Engkau berikan hikmat sehingga tahun profesionalisme di gerejamu HKBP berlangsung dengan baik dan menjadi berkat. Ya Tuhan kami yang maha baik, yang maha kudus, kami sangat bersorak-sorai bersyukur atas pertambahan usia yang Kau berikan kepada jemaatmu yang menerima usia dalam ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun dalam pernikahan mereka. Ya Bapa ya Tuhan kami, kiranya Engkaulah yang membimbing kehidupan mereka secara pribadi, agar kehidupan mereka juga memancarkan kehidupan yang memang betul-betul kehidupan yang dinaungi oleh Roh-Mu yang kudus. Kami tahu ya Tuhan, kehidupan kami ini sangat lemah. Daging kami begitu sangat gampangnya rapuh. Dan kami mengingat jemaat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Novita Lasminar Boru Tambunan, Preti Farasandi Boru Sibarani, Nyonya JP Manik Rusli Boru Seragi, Nyonya Aruan Rosmaida Parningotan Boru Pardede, Nyonya Lumbantoruan R Boru Barimbing, Sintua Dr. Andus GP Mani Huruk, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya Pendeta D Hutahayan L Boru Situmorang, Pendeta DP Panjaitan, M Pasaribu, Sintua Profesor PTD Sihombing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Saha Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Saha Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Nyonya PF Sihombing Desi Mapita Boru Simatupang, Tony Nahal Hutapea. Demikian juga kepada amang kami Frederick Simajutak yang sedang bergumul dalam sakit penyakit mereka, yang sedang terbaring di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Tuhan, kami berseru kepadamu, ulurkan tanganmu yang suci itu menjamah tubuh mereka, dari ujung kepala sampai ujung kaki mereka. Tanggalkan segala sakit penyakit. Engkau bersihkan mereka ya Tuhan dari segala sakit penyakit yang menggerogoti tubuh mereka. Kiranya Tuhan merangkul, memeluk mereka, sehingga kami Tuhan masih sangat dalam seruan harapan yang besar. Di waktu berikutnya
Di waktu yang begitu Engkau tentukan, kami sama-sama menyuarakan bersyukur kepada Tuhan atas kenikmatan yang kami terima dalam kehidupan kami ini. Banyak ya Tuhan, setiap apapun harapan dan doa kami masing-masing bagi jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ataupun yang sedang mengikuti dalam live streaming, kiranya Tuhan juga tetap menyelidiki hati mereka masing-masing, dan kehendak-Mu lah yang jadi untuk setiap apapun dalam harapan dan doa kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dan mensyukurinya dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.